Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kelompok kami dari kelompok 2 ada saya, Fajar, kemudian ada Adrian, ada Naren, ada Reza dan juga ada Sasa. Ini mempresentasikan hasil dari riset kami terkait consumer behavior pada PT Shell Indonesia. Nah, yang topik pertama yang kita bahas mengenai gambaran industri dan juga perusahaan Shell itu sendiri. Nah, untuk gambaran industri sendiri, ini merupakan gambaran industri distribusi dari BBM di Indonesia. Di sini ada 4 kategori yang akan dibahas untuk memberikan gambaran mengenai industri BBM di Indonesia. Yang pertama ada yang terkait dengan distribusi, kemudian ada produk, kemudian pengguna, dan juga perusahaan yang terlibat terkait dengan industri BBM. Untuk distribusi sendiri, secara umum itu BBM disalurkan dari terminal BBM, kemudian diangkut menggunakan truk BBM dan akan dipasarkan melalui SPBU dan juga industri. Nah, kalau yang SPBU ini memang disalurkan kepada end user, sedangkan industri ini untuk perusahaan-perusahaan yang membutuhkan BBM sebagai pendukung usahanya. Untuk produknya sendiri, sebenarnya BBM itu tidak cuma satu ya, bukan hanya solar ataupun bensin saja, tetapi sebetulnya ada beberapa macam, di antaranya terkait ada juga minyak tanah dan juga aftur. Kalau minyak tanah untuk saat ini memang masih digunakan di beberapa lokasi, walaupun sudah sangat jarang ya, ini banyak digunakan oleh rumah tangga yang masih belum melakukan konversi kepada LPG. Kemudian minyak solar ini biasa sering kita jumpai ya, dan juga untuk bensin juga, sedangkan untuk after gas ini merupakan bahan bakar untuk pesawat terbang. Sedangkan untuk penggunanya sendiri, sebetulnya pengguna dari BBM ini dari seluruh kalangan masyarakat, uh, baik secara individu maupun kelompok ataupun perusahaan. Sebagian besar penggunaannya memang digunakan untuk alat transportasi seperti mobil, motor, kapal, dan juga kereta api pun masih menggunakan BBM. Kalau untuk pesawat sendiri, ini memang menggunakan untuk BBM jenis non subsidi, yaitu Aftur. Selanjutnya untuk perusahaan yang terlibat dalam distribusi BBM ini, yang pertama ada Pertamina, Shell, AKR, Total, Vivo, dan juga BP. Untuk market share yang paling banyak untuk saat ini adalah Pertamina, kemudian disusul dengan Shell. Boleh lanjut. Nah, untuk materi ini kita pembahasan fokus ke Shell ya. Sebenarnya Shell ini aktivitas bisnisnya itu mencakup dua lingkup, yaitu sektor hulu dan juga sektor hilir. Sektor hulu ini terkait dengan eksplorasi dan sektor hilir ini terkait dengan distribusinya. Untuk sektor hulu, Shell kegiatan di Indonesia itu merupakan operator dari blok Masela, di mana ini merupakan daerah yang dieksplorasi untuk didapatkan minyak mentahnya. Untuk sektor hilir, Shell memiliki beberapa lokasi pengisian BBM dan yang didistribusikan bukan hanya BBM saja, tetapi juga ada pelumas untuk industri, kemudian ada bahan bakar untuk industri kelautan, kemudian ada bahan bakar komersial lainnya, dan juga bitumen. Sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh Shell itu untuk saat ini memiliki karyawan lebih dari 300 karyawan dengan jumlah SPBU mencapai lebih dari 100 SPBU yang tersebar di seluruh Jabodetabek, Bandung, Jawa Timur, dan juga Sumatera Utara. Sedangkan untuk fasilitas penyimpanannya sendiri, Shell memiliki satu terminal penyimpanan bahan bakar, yaitu berada di Gresik, Jawa Timur. Selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Baik, untuk bagian selanjutnya adalah mengenai permasalahan dan metodologi. Yang pertama adalah mengenai teori motivasi. Teori motivasi dijelaskan oleh Solomon sebagai dasar individu untuk melakukan sesuatu untuk mencapai goals atau tujuannya. Dan secara singkat, motivasi dapat diperinci menjadi utilitarian dan hedonik berdasarkan alasan dan goals-nya. Kemudian hal lain untuk menilai motivasi adalah motivational strength sebagai alasan utama dilakukannya sesuatu. Dan ini dapat dijelaskan lebih lanjut melalui drive teori dan ekspektansi teori. Kemudian hal lainnya untuk menilai motivasi adalah motivational direction yang merupakan arousal atau merupakan gairah yang mendasari dipilihnya satu opsi di antara opsi lainnya untuk mencapai satu tujuan. Dan ini dapat dijelaskan melalui needs versus want serta melalui motivational konflik. Selanjutnya adalah permasalahan.
Dan ini berdasar pada hasil temuan pada gambaran perusahaan dan industri, yaitu salah satunya mengenai harga produk BBM Shell yang lebih mahal dibandingkan kompetitor lainnya. Pilihan konsumen terhadap BBM sebagai convenience goods atau produk sehari-hari dengan harga yang lebih tinggi memiliki alasan tertentu yang dapat dijelaskan. Dan dengan kondisi itu tersebut dibatasi dengan teori motivasi, maka didapatkan satu rumusan masalah berupa bagaimana motivasi konsumen masyarakat Jakarta Raya untuk menggunakan BBM Shell. Selanjutnya, mengenai metodologi research ini. Yang pertama adalah teknik analisis. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, menggunakan perhitungan matematis sederhana yaitu sum, min, mode, menggunakan Microsoft Excel, dan menggunakan deskripsi kualitatif menggunakan teori motivasi. Lalu selanjutnya adalah kuesioner dan kriteria responden yang sekaligus membatasi research ini. Pada kuesioner ini menggunakan Google Form dengan multiple choice single answer dan menggunakan skala Likert 1-5. Untuk kriteria responden adalah konsumen bahan bakar Shell dan berdomisili di Jabodetabek. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sekarang mengenai analisis dan pembahasan. Yang pertama ini, setelah kita melakukan riset lapangan kepada 58 responden, kita menyaring ternyata terdapat 4 responden yang tidak sesuai kriteria, yaitu dia itu tidak mengisi dengan BBM Shell. Jadi kita berbagi dari jenis kelaminnya itu, ternyata responden itu kebanyakan adalah laki-laki sebanyak 77,8% dan 22% itu adalah perempuan. Usianya mereka itu mayoritas adalah berada di antara 24 hingga 29 tahun, yaitu sebesar 63%. Kemudian domisili ini mayoritas berada di Jakarta sebanyak 50%, dan sementara pendidikan mayoritas adalah 85,2% itu adalah sarjana strata 1. Kemudian pekerjaan yang responden terbanyak adalah pegawai swasta dengan 31,5%, diikuti oleh mahasiswa, PNS, dan wirausaha dengan mayoritas yang sangat jauh dari pekerjaan-pekerjaan lainnya. Dan pendapatan mereka per bulannya adalah di antara 1 juta sampai 5 juta dan 5 juta sampai 10 juta. Kemudian pengeluaran yang mereka keluarkan mayoritas berada di tingkat 1 juta sampai 5 juta, yaitu sebanyak 63%. Dan sementara mayoritas sebesar 77,8% itu mereka belum menikah. Kemudian jenis kendaraan yang mereka gunakan itu tidak jauh beda antara mobil dan motor, namun lebih banyak menggunakan motor untuk mengisi di SPBU Shell. Dan sementara jenis BBM yang mereka gunakan adalah Shell Super dibandingkan jenis-jenis Shell lainnya itu. Nah, pengeluaran untuk mengisi BBM di SPBU Shell ini bervariatif, di antara 100.000 dan 250.000 itu memiliki kontribusi paling besar di penelitian ini, dan paling banyak telah menggunakan Shell kurang dari 6 bulan. Itu artinya mereka itu baru menggunakan BBM Shell ini, dan diikuti ya sudah sampai setengah tahun sampai 1 tahun dan 1 sampai 3 tahun. Kemudian frekuensi atau intensitas mengisi BBM itu sebanyak 40,7% mengisi BBM kurang dari setiap bulan sekali, yaitu 2 sampai 11 tahun kali dalam setahun, yaitu sebesar 40,7%. Nah, dan mereka, apakah mereka menggunakan Shell selama pandemi? Yang perubahan itu adalah ini unik, yaitu hampir dari setengah dari responden itu berhenti menggunakan Shell selama pandemi. Nah, maka dari itu penelitian ini mengupas tentang hal itu. Selanjutnya Oke, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan inti dari survei, yaitu untuk konteks persepsi responden. Jadi dari hasil survei yang dilakukan, responden itu cenderung setuju bahwa harga Shell itu lebih tinggi dibandingkan kompetitor. Dan hal ini tuh mampu mencerminkan kualitas dari produknya dan
mereka itu sangat setuju kalau SPBU Shell itu bagus dan kedua hal tersebut itu menjadi pendorong kepuasan konsumen. Dan konsumen juga cenderung setuju bahwa Shell itu accessible, jadi SPBU itu gampang diakses oleh mereka. Namun kepuasan terhadap Shell itu tidak mendorong mereka untuk merekomendasikan kepada teman-temannya, di mana respon itu cenderung merasa netral. Jadi Shell pun berpotensi untuk memperoleh word of mouth dari konsumennya jika Shell itu dapat memberikan benefits atau kepuasan lain yang lebih tinggi kepada konsumennya. Next. Jadi berdasarkan data tersebut, kami menemukan bahwa tentunya desain dan layanan di SPBU Shell itu menjadi highlight dan poin penting yang meningkatkan kepuasan pelanggannya, di mana hal ini cenderung tidak ditawarkan oleh kompetitor utamanya. Nah, hal ini tuh berkaitan dengan sensory marketing, yaitu penggunaan warna dalam konteks vision. Jadi Shell itu menggunakan warna merah dan kuning yang vibrant dan dapat menciptakan attitude positif dan berkesan bold dari konsumen karena warna yang cerah serta warna SPBU Shell ini dominan putih, jadi menciptakan kesan yang sleek, yang modern, dan juga bersih. Tak hanya itu, Shell juga memiliki fasilitas yang bersih dan lengkap, serta karyawannya itu ramah dan juga memiliki profesional yang tinggi. Sehingga hal ini tuh dapat meningkatkan pengalaman konsumen dalam ketika mereka itu mengisi bensin. Tentunya hal ini tuh menjadi salah satu poin utama yang dimiliki Shell untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Boleh next? Selanjutnya untuk motivasi responden. Jadi responden itu cenderung merasa netral dan setuju bahwa harga itu merupakan aspek yang penting, namun kembali lagi kepada kualitas dari produk yang ditawarkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa meskipun harga itu menjadi faktor penentu keputusan pembelian, kualitas itu memiliki pengaruh yang lebih kuat. Selain itu, motivasi konsumen dalam menggunakan Shell juga cenderung netral ke setuju terhadap kebutuhan dan daya tarik produk. Sedangkan untuk rekomendasi teman itu cenderung netral dan tidak mempengaruhi. Boleh next? Jadi berdasarkan hasil pengamatan tersebut diperoleh bahwa motivasi tertinggi itu berdasarkan kualitas dan harga, sehingga hal ini itu berkaitan dengan sikap terhadap kebutuhan utilitarian, di mana konsumen itu menggunakan Shell atas dasar kualitas produknya yang ditawarkan dan juga hal itu dapat memberikan performa yang lebih tinggi dan juga perawatan terbaik untuk kendaraan mereka. Selain itu, harga yang lebih tinggi juga menentukan keputusan konsumen. Jadi harga lebih mahal dibandingkan kompetitor itu tentunya menunjukkan adanya value lebih yang ditawarkan oleh Shell sehingga dapat mencerminkan luxury is functional atau adanya aspek fungsional atas harga mahal yang mereka rela keluarkan untuk membeli Shell. Boleh selanjutnya? Akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persepsi responden juga. Jadi bisa dilihat dalam hasil dari hasil data yang sudah kami peroleh, kebanyakan responden, ya mayoritas dari responden mempunyai persepsi bahwa BBM Shell itu lebih berkualitas dari merek lain. Tetapi jika dilihat dari pertanyaan selanjutnya, BBM Shell itu belum tentu mempunyai kualitas tapi yang terbaik. Nah, jadi tidak semua responden juga mempunyai persepsi bahwa BBM Shell dapat meningkatkan status sosial. Lalu mayoritas dari responden juga setuju bahwa BBM Shell memiliki citra merek yang baik, unik, dan dikenal banyak orang. Mereka juga mempunyai persepsi bahwa BBM Shell juga adalah merek yang dapat diandalkan. Lalu selanjutnya, berdasarkan dari hasil yang telah kami jelaskan tadi, konsumen menggunakan Shell karena merasa puas akan layanan dan kualitas dari yang didapatkan dengan menggunakan produk dan fasilitas Shell, sehingga konsumen dapat mendapatkan post purchase satisfaction-nya, dan juga yang menghasilkan kalau Shell itu mempunyai citra yang baik dan dapat diandalkan. Selanjutnya adalah kesimpulan dari penelitian kami, yaitu yang pertama adalah hasil dari penelitian itu menyimpulkan bahwa profil dari responden itu mayoritas berdomisili di Jakarta dan berusia 24-29 tahun. Nah, kebanyakan dari kendaraan yang mengisi bahan bakar dengan Shell itu adalah roda 2 dengan menggunakan BBM jenis Shell Super dan Shell V-Power. Nah, lalu yang kedua adalah mayoritas dari responden itu berada dalam kelas menengah dan merasa bahwa harga adalah poin penting dalam keputusan pembelian BBM Shell, sehingga hal tersebut dapat menjadi motivasi mengapa responden itu berhenti menggunakan Shell selama pandemi. Nah, lalu yang ketiga adalah
hasil penelitian terhadap persepsi menyimpulkan bahwa mayoritas dari responden menggunakan sel karena kualitasnya, kemudian juga lokasi yang dekat, kebersihan, dan fasilitas dari SPBU. Nah, sel juga mempunyai citra brand yang baik dan dapat diandalkan menurut para responden. Lalu yang keempat ini adalah mayoritas dari responden tidak merasa sosial status mereka naik ketika menggunakan sel. Nah, rekomendasi juga bukan menjadi alasan utama para responden untuk menggunakan BBM sel. Selanjutnya, nah, mayoritas dari responden kami juga adalah remaja yang berpenghasilan menengah, yaitu income 1 juta sampai 5 juta dan 5 juta sampai 10 juta. Nah, pola konsumsi dari BBM sel ini adalah dapat dikatakan price sensitive. Nah, kemudian mayoritas dari responden juga tidak merasa status sosial mereka naik. Nah, sehingga dalam temuan inilah motivasi yang mendasari konsumen sel itu dapat digambarkan. Yang pertama mengenai needs versus wants, yang dimana dalam goals untuk konsumsi BBM, konsumsi sel itu memilih opsi cara pemenuhan dengan citra yang lebih tinggi dari berbagai aspek. Nah, walaupun dengan konsesi harga yang lebih mahal. Nah, penjelasan lainnya itu adalah dengan adanya ekspektasi teori, yang dimana ekspektasi untuk mendapatkan value atau kualitas yang lebih baik menjadi strength untuk memotivasi konsumen. Lalu juga kepuasan lebih yang didapatkan di luar fungsi utama itu atau utilitarianisme, yaitu untuk memenuhi kebutuhan mengisi bahan bakar tidak cukup kuat berdasarkan motivasi hedonik. Selanjutnya, nah ini adalah beberapa saran yang dapat diajukan setelah mengadakan penelitian tersebut. Nah, yang pertama itu adalah sel dapat meningkatkan word of mouth-nya agar terjadinya rekomendasi antar konsumen. Jadi karena kebanyakan konsumen itu mengisi bahan bakar sel bukan karena adanya rekomendasi dari sekitarnya. Lalu yang kedua juga adalah sel juga dapat memperluas atau memperbanyak jumlah SPBU. Karena SPBU sel hanya terdapat di beberapa kota besar dan tidak menyeluruh. Nah, lalu yang ketiga itu adalah karena sel sudah sering kali untuk menawarkan program promonya, tetapi konsumen masih sering mengatakan bahwa harga bahan bakar dari sel lebih mahal daripada merek lainnya. Nah, hal ini mungkin dapat diperbaiki lagi dengan menawarkan promo-promonya yang lain, karena harga adalah peran yang penting dalam konsumen memutuskan pembelian bahan bakar sel. Lalu yang terakhir adalah sel perlu meningkatkan pemasarannya terhadap produk bahan bakar dieselnya. Karena ya kebanyakan orang menggunakan tadi yang V-Power dan Shell Super ya, karena untuk yang menggunakan bahan bakar diesel masih terbilang sedikit untuk penggunaan bahan bakar Shell. Selanjutnya ini adalah infografi dari Shell Indonesia. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.